korban seperti kasusnya Sugiharto alias Dul Senen, tentu saya tidak mau ceroboh untuk ikut serta di dalam salah satu peran di dalam menangani kasus ketoprak-ketoprakan ini atau bajong-bajongan ini atau sepak bola panas ini, karena ini akan nyerimpeti langkah-langkah saya. Dan maka saya agnostik dan tidak peduli persetan dengan hal ini. Saya hanya menyampaikan bahwa bagi saya saudara Wiwi ini adalah sudah menjadi sosok lain yang sudah menjadi istilahnya garong. Jadi saudara Iwiwi ini sudah menjadi garong bagi keluarga saya atau rampok, berandal, kecu perempuan, lonte, begegek, dan istilah-istilah lainnya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tomo bahwa saudara Iwiwi ini adalah begegek karbitan. Istilahnya gedang urung mateng, di etres atau diberi karbit. Bagi codot-codot yang suka makan gedang ini ya silakan saja. Kalau bayarnya mahal ya silakan saja. Mau kecut legine saya tidak tahu, karena sejak kejadian gedang itu dipotong dari tangkainya dan digondol melayu oleh maling atau codot, tentu saya tidak bisa cerimpeti. Dan bagi saya berapalah harga gedang becici atau gedang kelutuk itu bagi saya tentu hanya sebagai syarat untuk diadai plastik dan ditaruh di tengah jalan, ditambahin dok, ditambahi apa itu, dom, ditambahi dengan bawang dan sebagainya. Bagi saya itu hanya prasyarat. Jadi saya kalau untuk mengongkosi prasyarat dengan harga sekian besar ya mendingan saya pakai dami diobong di pertelon saja. Jadi terkait hal ini jelas-jelas saya adalah orang Jawa, orang Samin. Saya lepas tangan dan lepas tanggungan dan tanggung jawab terkait hal itu, karena itu adalah standar operasional dan penghormatan saya terhadap adat maupun institusi di Pati. Sebab apa? Bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Artinya apa yang dilakukan saudara Iwiwi itu tidak sebab akibat dengan saya, tetapi perbuatan yang ditanggung sendiri karena memfitnah keluarga saya, merugikan keluarga saya, menipu daya, memberondoli dan menggerogoti kehormatan keluarga saya atas ulah perbuatannya sendiri. Dan sebagai pria yang waktu itu adalah laki-laki atau suaminya, maka tentu saya tidak ada salahnya memberikan kejelasan. Dan para pria lainnya yang memang pengen matil atau ngentup dan mampu atau kaya membiayai dan merasa hebat dan bisa menaklukkan atau mengincup kupu-kupu yang liar berterbangan di taman-taman dengan rentang tangan dan datang dan pergi, itu mungkin bisa saja memiliki, terserah saja. Kalau mau standar etika dan aturan di dinas pendidikan sudah seperti itu, gayanya seperti itu, ya tentu itu adalah permisivisme yang sudah dilakukan. Monggo lah, nggak masalah kalau uang Anda banyak dipakai untuk seperti itu dan untuk membantu saudara Iwiwi selesaikan urusan fair jaring baik di dalam instansi maupun di luar instansi kepolisian, dan Anda bisa memberi penjelasan, perlindungan, penerjemahan dan pendampingan, pembelaan, bahkan menuntut siapapun terkait dengan hubungan dengan Iwiwi, itu hak dan kewenangan Anda jika itu sebagai satu korup PNS. Pada intinya, rentang tangan yang Anda sampaikan atau rentang waktu yang membuat saya hilang standar isi, makna, dan etika disiplin PNS ini adalah kaitannya hubungan yang tidak jelas antara saudara Iwiwi dengan Anda, dan itu bagi saya hanyalah ibarat terjun bebas dari bukit tanpa pernah mengukur risiko. Maka di dalam sebuah kelompok kerja instansi atau korp, kekuatan instansi itu lebih dominan, didominasi oleh superioritas atau orang-orang tertentu yang ada kesempatan dan mampu untuk menghandle suatu permasalahan atau memanage, sehingga ada banyak ruang dan kesempatan yang membuat Anda atau saudara Wiwi untuk berkembang secara baik atau sebaliknya. Maka saya tidak melihat Anda secara pribadi, namun melihat Anda secara institusi dan secara hierarki sebagai apa. Jika eselon itu eselon tingginya berapa, yang lebih tinggi dari siapa, maka dominansi komunikasi dan harapan kami di dalam
kemitraan dan dalam rangka penyelesaian kasus itu diperlukan duduk bersama, diskusi dan resolusi, dan itu hanya akan lebih baik dan lebih terhormat dengan membangun hubungan kinerja, hubungan terhormat, saling menyampaikan keluhan dan permasalahan, dan punya pesan apa dan harapan apa, sehingga artinya itu membuka kesempatan untuk memberi informasi atau membuka kesempatan kepada siapapun untuk membuka komunikasi apa adanya untuk tumbuh dan berkembang hidup yang wajar, layak, baik, dan bijaksana. Maka dalam komitmen itu saya ingin membangun MOU dengan Anda, ingin berkomunikasi dengan baik tanpa harus mencela, mencacat, atau menisbatkan seseorang secara baik-baik dan beradab di YouTube maupun di telepon. Bapak Jari yang saya hormati, selanjutnya bahwa sebagaimana saya sampaikan di panjang lebar itu bisa saya simpulkan bahwa saya perlu privilege. Jadi saya perlu privilege yang sangat dihormati oleh semua pihak, dan itu tidak bisa saya jelaskan kondisi dan keadaan saya yang sebenarnya, karena tentu saya sangat malu jika hal itu tidak saya meminta dengan harapan untuk membangkitkan kembali semangat-semangat kegembiraan di mana orang-orang yang terpanggil untuk mengabdi dengan sepenuh jiwa kepada sosialita, bekerja sesuai inspektasi dan panggilan jiwanya, dan saya tak lagi mampu di dalam menghadapi kepongan politik maupun kepongan kepemerintahan bila mana ada waktu untuk kembali menyampaikan salam baik, di mana ketika melalui pagi menjelang siang dan siang yang kepanasan atau sore menjelang malam, mungkin Bapak tahu sendiri, karena diri saya ini saat ini tak lagi berarti bagi siapa saja, mungkin bagi saudara Iwiwi, bahwa istri saya itu sejak dibawa arah-arahan, ketika arah-arahan tanpa arah berkelompok kemana-mana merampok ziarah dan menjarah kehormatan saya dan pekerjaan saya. Dan malam pun tiba, langit pun berwarna, dan sekarang sudah ada dansa dan ada kegembiraan, maka saya bersyukur. Jadi kalau kita terpecah di dalam hati, tentu air mata jatuh ke pelaminan, tentu teman-teman mengerti atas sahabat dan sosok saya, sebab bagaimanapun saya juga manusia yang mungkin punya kekurangan dan punya privilege yang juga harus difahami dan dihargai. Dari apa saja yang saya tuliskan, dari apa saja yang saya sampaikan, dengan tinta apa yang saya tuliskan, dan dengan suara bagaimana dan nada apa yang harus saya sampaikan, tentu secara kronologis mulai dari mula-mula peristiwa kejadian itu harus dipahami, dan kejadian persekusi atas kaburnya saudara Iwiwi dari rumah saya itu juga suatu jejak sejarah, ya, beban sejarah yang itu tidak urgen jika saya pertanyakan kembali, karena sudah saya sampaikan kepada pihak yang berwajib, yaitu di kepolisian. Bapak Jari yang saya hormati, hampir 11 tahun kami dalam posisi tidak jelas, Pak, 277, bahwa di dalam pembuktiannya siapapun apapun yang berhubungan dengan siapapun, ini menjadi catatan sejarah yang akan diperpanjang dan dipertanggungjawabkan. Maka berkaitan dengan dugaan kedekatan Anda yang Anda sampaikan secara bangga dengan saudara Iwiwi ini adalah ucapan terima kasih yang saya sampaikan, bahwa catatan terbaru yang akan menguji sejauh mana kematangan dan kedewasaan Anda di dalam menanggapi ruang gerak dan dalam rangka menghadapi hal ini, tentu Kiamek atau Sinpai sebagai Sinpai integritas seorang pendidik dan PNS. Jadi saya tidak hendak menagih apa-apa, saya hanya bertanya jika berkenan, apalagi ada seorang kepala sekolah atau seorang pejabat, maka tidak pada tempatnya jika menanggapi permasalahan seperti ini tanpa ada pendekatan atau tanpa ada pendalaman dan bertanya soal pengendalian diri, dan untuk tidak ada friksi terkait dengan pribadi antara saya dan saya yang sehingga akan mempermalukan dan dipermalukan sejarah. Tentu Anda tahu sendiri bagaimana melihat saya, dan
menghargai kapasitas saya. Hubungan boleh tidak baik, Pak, tapi kepala harus dingin. Dan pikiran boleh tidak cocok, tetapi hati biar tetap dingin. Baik hal itu menjadi justifikasi atau falsifikasi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang PNS atau seorang warga yang baik, maka saya sampaikan setidaknya Anda menguji lagi sejauh mana kematangan dan kedewasaan Anda di dalam rangka menghadapi kasus ini. Dan saya menunggu klarifikasi yang terbaik, solusi yang terbaik, dan resolusi bagaimana untuk menjelaskan hubungan ini boleh tidak baik dan boleh baik, itu genap atau tidak genap, waras maupun tidak waras, itu bagi saya adalah sebuah justifikasi, gambaran saja yang sebenarnya tidak pantas disampaikan di media atau di mana, tetapi ini karena terpaksa saya menyampaikan. Mudah-mudahan jazakumullah khairul jaza. Seorang diberi harga sesuai dengan apa yang dilakukan. Demikian, terima kasih atas saya sampaikan. Jika ada keberatan atas ulasan saya, silakan buat ulasan yang sama, sampaikan melalui YouTube. Nanti kasih judul dan urlnya sampaikan ke saya. Kuasa khusus yang saya sampaikan untuk memberi penjelasan adalah Artini Sutiono Wiropajar, tertanda 082325958964. Saya korban klarifikasi Dinas Pendidikan Tambak Romo, Solikulati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.